Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kaum Musa dan saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini tidak sebagaimana biasa karena jadwal yang berubah dari Sabtu sore menjadi Senin sore dan waktu yang lebih sempit ya, karena untuk waktu Senin sore ini saya hanya bisa sampai jam 5 lebih 5 menit ya. Jadi nanti jam 5 kurang 5 menit atau sebelumnya kita sudah tutup. Kita tutup atau bahkan sebelumnya itu sudah tutup. Kemudian ada pertanyaan, kita jawab secara ringkas, kemudian segera saya pamit undur diri ya, karena ba'da maghrib ada kajian ya di Jogja. Di pembahasan kita sore ini dari kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa, terakhir kita membahas tentang tauqitul mashi ya, batasan waktu untuk mengusap khuf itu berapa lama, sudah kita bahas pada pertemuan lalu dan itu pembahasan terakhir. Sekarang pembahasan matalah yasihu al-masu, kapan mengusap khuf tidak dianggap sah ya. Diterangkan oleh beliau di sini, yabtulul mashu bi ahadil umuri al-atiyati ya. Mengusap khuf itu batal dengan salah satu dari perkara-perkara berikut ini ya. Yang pertama adalah al-janabah, yaitu junub. Adalah al-janabah, yaitu junub. Sehingga faida asobatki janabatun min ihtilamin aw jima'in wajaba nas'ul khufaini awil jawrubaini lil iktisali wala khilafa fi hadza. Jadi apabila junub itu menimpa mengenai kamu ya, karena mimpi atau karena jima ya, maka wajib untuk mencabut, melepas kedua khuf atau kedua kaos kaki karena untuk mandi ya, karena junub itu kan mengharuskan mandi ya, dan mandi itu bukan mengusap ya, dan pada mandi itu tidak ada mengusap, kepala juga tidak diusap, kaki juga tidak diusap, tetapi dicuci ya, lil ikhtisal wala khilafa fi hadza. Dan di kalangan para ulama tidak ada khilaf dalam masalah ini ya. Kadang bagi seorang wanita, apakah mungkin ihtilam itu, yaitu mimpi basah, itu bisa berlaku ya. Yang demikian itu berlaku ya. Jadi idza ra'atil mar'atu al-ma' ya, wajaba alaihal wudu'a wajaba alaiha al-ghusl ya. Jadi seorang wanita kapan dia mimpi ya, dan di dalam mimpinya itu ra'atil ma', dia melihat air, yang dimaksud adalah air mani gitu ya, air mani yang sifatnya sedikit berbeda dengan air mani laki-laki ya. Maka wajib baginya mandi. Pemwajiban mandi ini menjadikan keringanan untuk mengusap khuf itu menjadi terangkat, tidak berlaku ya.
sehingga dia mesti mandi, dan menjadi kelaziman mandi itu melepas kedua khuf dan kedua kaos kaki ya. Ini yang pertama, di junub ya, atau bahasa lain janabah ya. Junub itu berlaku untuk untuk tunggal, musana, jamak itu tetap junub gitu loh, junub. Dan dia bisa bermakna dengan makna yang ya, maknanya junub itu orang yang junub juga bisa, orang yang mengalami junub juga bisa ya. Kemudian yang kedua adalah inqidhaul muddah, yaitu terputusnya waktu ya. Jadi kalau waktu rukhsahnya sudah terputus ya otomatis mengusap sudah tidak boleh, mengusap sudah batal. Tetapi kalau wudhunya tidak batal ya, kalau belum ada pembatal, begitu berhenti waktu maka masih wudhu, kecuali kalau ada pembatal wudhu. Jadi berhentinya waktu itu tidak membatalkan wudhu ya, manakala dia melepas khuf ataupun istilahnya waktunya sudah selesai ya, itu masih ada wudhu ya, masih ada wudhu, itu tidak batalkan ya. Fa'idha inqadat muddatul masyi wajaba nasul khufi awil jawrab idza aradti al wudu'a ba'da dzaliki ya. Apabila waktu lamanya untuk boleh mengusap khuf itu sudah berhenti ya, selesai gitu loh, wajib untuk melepas khuf ataupun melepas kaos kaki. Wajibnya kapan? Apakah begitu berhenti waktunya? Tidak. Wajibnya itu pada saat ingin wudhu lagi gitu loh, ingin wudhu setelahnya gitu loh. Misalnya batal, ingin wudhu lah di saat itu. Adapun kalau tidak batal ya mau dipakai ya monggo, mau dilepas ya monggo, sesuai dengan hajat kebutuhan ya. Kemudian ya, dalam perkara ini misalnya saya kasih contoh ya, sebenarnya mau saya menginjak ketiga tapi kasih ke contoh. Misalnya waktu berhentinya itu jam 12 siang. Nah ya, 12 siang besok misalnya. 12 siang. Nah ternyata jam 11 siang itu sudah batal wudhunya, kentut atau apa. Otomatis dia mau sholat duhur misalnya jam 12. Otomatis dia akan wudhu kan. Maka untuk wudhu ini karena sudah lewat jam 12, dia harus melepas khufnya dan mengusap tidak boleh mengusap kakinya, dia harus mencuci kakinya. Tapi misalnya jam 12 siang itu belum batal wudhunya, dia masih memakai khuf, padahal sudah selesai waktu untuk mengusap khuf. Maka bagaimana dia sholat? Apakah dia perlu wudhu lagi? Maka dia tidak perlu untuk wudhu lagi. Andaikan dia lepas khufnya atau tidak dilepas khufnya, maka boleh untuk dia sholat di atas wudhu sebelumnya ya, boleh untuk sholat di atas wudhu sebelumnya. Yang menjadi masalah itu kalau seperti ini ya, misalnya jam 12 itu berhentinya, dia belum batal, terakhir mengusap khuf jam 10 siang atau jam 11, dia masih memakai khuf ya, memakai sepatu, memakai kaos kaki ya. Sementara dia mau sholat duhur jam 12 misalnya, atau 12 lewat. Tatkala jam 12 lewat itu kemudian dia pengen memperbaharui wudhu ya, wudhunya ngulang gitu loh.
Nah, ini bagaimana kalau ngulangi wudhu kayak gitu? Kan wudhunya belum batal, ya. Berarti kalau belum batal, apakah perlu mengusap? Cukup mengusap atau dia mesti melepas? Nah, dalam perkara tersebut ingat ya, wudhunya yang dia lakukan itu hukumnya nggak wajib, tapi sunat. Ini yang pertama, hukumnya sunat. Yang kedua, kesunatan wudhu yang dilakukan dia karena dia belum batal, itu tidak menjadikan rukhsah itu masih berlaku karena alasan masih belum batal. Tetap dia tidak boleh mengusap untuk wudhunya yang sunat ini. Jadi dia mesti melepas. Walaupun itu wudhunya hanya sekitar tajdidul wudhu, yaitu memperbaharui wudhu, gitu. Dia lepas gitu. Ya. Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga itu nas'ul mamsuhi alaihi, ya, yaitu melepas ya khuf pada bagian yang diusap padanya, ya. Diterangkan di sini maksudnya idza nazati al khufaini awil jawrobaini ba'da, ya, intiqadi wudu iki, ya, fala yasihu antam sahi alaihima ba'da dzaliki illa idza tawadduti thumma labis tihima, ya. Jadi apabila engkau seorang wanita itu melepas kedua khuf atau melepas kedua kaos kaki setelah apa? Setelah wudhumu itu batal. Setelah wudhunya batal, maka tidak sah pada saat kaki terlepas. Pada saat kaki tidak memakai kaos kaki, tidak memakai khuf tersebut, engkau mengusap saja, mengusap keduanya itu tidak sah, ya. Setelah itu sudah nggak sah, kecuali kalau kamu sudah berwudu atau belum batal dilepas dipakai lagi baru mau wudu, ya. Kecuali apabila kamu sudah wudu kemudian kamu memakai keduanya, memakai kaos kaki atau memakai sepatu, memakai khuf. Jadi dalam perkara ini saya kasih contoh seperti ini. Contoh yang pertama, misalnya seseorang jam 10 siang dia batal, padahal waktu berakhirnya untuk bisa mengusap khuf masih lama, mungkin masih sehari 2 hari, tapi dia dilepas. Nah, pas lepas itu dia batal wudhunya, atau sesaat sebelum melepas batal wudhunya. Nah, dia mau wudhu misalnya gitu loh. Maka kalau sudah lepas seperti itu mau wudhu, jam 10 dia lepas misalnya, dia batal kemudian dia lepas. Maka dia kalau mau wudhu saat itu dia harus apa? Mencucinya. Tidak boleh dia mengusap khuf, ya. Nah, tidak boleh pula misalnya seperti ini, jam 10 batal, ya, kemudian dilepas khufnya, ya, khufnya dilepas, sepatunya dilepas, dia belum wudu, jam 10.15 khufnya dipakai lagi gitu, jadi masih batal, belum wudu. Nah, kalau seperti itu tetap apa? Tetap dia dalam posisi tidak boleh mengusap khuf. Jam 10 batal, belum wudu, ya, belum wudu, memakai apa, kemudian dilepas khufnya,
jam 10.30 dipakai lagi gitu loh, dalam kondisi belum wudu, maka seperti ini tetap tidak boleh. Ini tetap tidak boleh. Ya, kondisi seperti ini tidak boleh. Kemudian kalau misalnya keadaan ketiga, keadaan ketiga itu dia wudu dia batal wudu jam 10, kemudian dia lepas. Begitu dia lepas, dia wudu dengan dicuci, kemudian dia pakai dipakai lagi khufnya, dipakai lagi sepatunya gitu loh ya. Maka kalau seperti itu dia punya waktu awal mendapatkan keringanan. Kalau nanti setelah memakai khuf, memakai sepatu dalam kondisi suci, setelah batal tadi, itu pertama kali batal jam 2 siang, kemudian jam 3 dia wudhu dengan mengusap khuf, maka jam 3 itu menjadi awal rukhsah baru. Kalau mukim sehari semalam, kalau tidak mukim atau safar itu 3 hari 3 malam. Jadi ngitung baru lagi gitu loh. Keringannya dapat lagi. Dengan syarat dia masukkan ke dalam khuf dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Kemudian ada beberapa faedah ya di sini. Yang pertama faedahnya idzan qadatil muddatu au nazatil jawraba wa anti ma zalat ala wudu iki fayazuzu laki antusolli itu nun af'alul khamsah ya. Masyikti bihadal wudu'i li'anna hadha la yang kuduhu kama qala Syekhul Islam fil ikhtiyarat. Jadi yang pertama, apabila waktu untuk mengasap khuf itu sudah berhenti atau nazakti ya, atau kamu melepas kedua kaos kaki sementara kamu belum batal, terus-menerus di atas wudhu kamu ya, maka boleh kamu sholat sesuai dengan apa yang kamu kehendaki dengan wudhu ini. Jadi sudah berhenti atau sudah dilepas kaos kakinya dan belum batal wudhunya, maka dengan wudhu yang sebelumnya yang masih mengusap khuf itu boleh untuk kamu sholat sekehendak kamu dengan wudhu ini. Kenapa? Dikarenakan ini yaitu berhentinya waktu dan juga kamu melepas khuf, melepas kaos kaki itu tidak membatalkan wudhu. Jadi bukan pembatal wudhu ya. Berhentinya keringanan mengusap khuf itu tidaklah membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu apa? Yang merupakan tambahan dari pembatal wudhu selain pembatal wudhu yang ada, itu adalah masuknya waktu sholat bagi mustahadah, bagi orang yang istihadah. Kalau istihadah itu masuk waktu sholat walaupun belum batal, wudhunya batal. Dia harus mencuci darahnya, dia bersihkan kemaluannya, diikat dengan kain, kemudian dia wudhu. Nah itu tambahan di dalam pembatal wudhu, kaitannya dengan mustahadah, yaitu wanita yang mengalami istihadah. Jadi kalau berhenti kaitannya dengan mengusap khuf, lamanya waktu boleh mengusap khuf itu tidak membatalkan wudhu, sebagaimana ini dikatakan oleh Syekhul Islam di dalam al-ikhtiyarat ya. Kemudian wala yalzamuki inda dzaliki antaksili
rijlaiki qablas sholati, dan tidak mengharuskan kamu, kondisi seperti itu tidak mengharuskan kamu untuk kamu mencuci kedua kakimu sebelum sholat. Kan sudah dilepas tadi, ya, sudah dilepas, ya, dan belum batal. Itu tidak perlu. Wah, sekarang dicuci kakinya saja, enggak, ya. Atau seorang yang dia melepas khufnya karena mau masuk masjid, tapi waktunya itu masih waktu apa? Waktu yang dia dapat keringanan untuk mengusap dan tidak batal, ya, tidak batal atau belum batal. Nah, dia langsung masuk masjid, sholat, itu tidak perlu sebelumnya cuci kaki gitu. Tapi kalau kakinya bau itu dicuci, wajib dicuci. Kalau kakinya bau, kenapa? Karena ganggu orang sholat gitu loh. Tapi mencucinya itu babnya bukan bab apa? Bukan bab menghilangkan hadas, tapi babnya namanya bab apa? Bab berbersih gitu loh. Makanya ya bab berbersih itu boleh gitu loh. Contoh misalnya orang pulang dari sawah itu kan kotor, ya, mau mandi. Kebetulan pulang dari sawah itu ada dua kotoran. Pertama kotor mandi, tadi pagi berangkatnya junub, nah gitu. Jadi mandinya direpel dua-duanya. Itu bagaimana? Mau mandi wajib dulu atau mandi berbersih? Kalau mandi berbersih bisa menghabiskan satu kolah kan gitu, karena baru macul kan. Tapi kalau mandi wajib cuma menghabiskan sedikit banget gitu kan. Maka di situ boleh dia mandi berbersih dulu ya. Mandi berbersih, setelah bersih, kemudian dia mandi wajib gitu loh. Kalau dia campur mandi wajib, mesti ini mandi wajib, nanti jadinya mandi wajibnya satu jembangan itu gitu. Karena mandi berbersih itu boleh ya, mandi bersih itu boleh. Kita tahu mandi wajib itu air yang dipakai sedikit banget ya, sebagaimana wudhu. Contoh wudhu itu sama mencuci tangan karena baru membersihkan selokan. Itu kira-kira banyakan wudhu atau banyakan mencuci tangan? Mesti banyakan mencuci tangan. Cuci tangan, tangannya kotor, itu kadang sampai sabunan berkali-kali, habisnya bisa setengah ember atau malah satu ember. Tapi kalau wudhu, cuma satu ciduk gitu loh. Maka mesti dibedakan berbersih untuk mengangkat kotoran sama berbersih untuk mengangkat hadas. Ya kalau ditanya orang niatnya berbersih dengan tubuhnya kotor karena baru dari sawah, diniatkan sekalian mandi wajib, boleh enggak? Ya boleh, sah asal terguyur seluruh tubuh, tetapi dia tidak bisa bersuci dari hadas sesuai dengan yang utama. Karena mandi itu ada yang mandi namanya guslul kafi, mandi yang mencukupi, itu cukup diguyur seluruh tubuh, selesai. Asal kena air sudah selesai. Yang kedua itu namanya guslul kamil, mandi yang sempurna. Mandi sempurna itu didahului dengan apa? Wudu ya, kemudian baru mandi wajib maksudnya. Ya, jadi tidak mengharuskan pada kondisi seperti itu untuk kamu mencuci kedua kaki kamu sebelum sholat. Ini fawaid yang pertama. Kemudian fawaid yang kedua, idza labisti jawrobaini ala toharotin thumma masahti alaihima wa nazzatil a'la ba'dal mashi jaza antuk mili muddatal mashi bil mashi alal asfali li'annahu yasduku alaihi annaki adkhalti rijlaiki tohirotaini. Nah ini supaya ndak bingung ya, ini terjadi biasanya orang pakai kaos kaki, pakai sepatu. Ini kondisi orang pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, apabila kamu memakai kaos kaki ya dalam keadaan suci, kemudian kamu mengusap kaos kaki tersebut, kemudian kamu melepas yang atas, bagian atas setelah mengusap.
Ya, setelah mengusap di kaos kaki kan biasanya apa? Kan panjang, kadang biasanya sampai lutut ya. Dia lepas bagian atasnya didukke itu loh. Tahu didukke ya? Atau kalau enggak didukke, dia sudah pakai sepatunya dilepas, kaos kakinya masih gitu loh, seperti itu mah ya. Maka boleh kamu menyempurnakan ya selama masih waktu mengusap ya. Dengan apa? Dengan mengusap bagian bawahnya. Maksudnya bagian bawah bukan bagian bawah kaki, tapi bagian bawah apa? Bagian bawah kaos kaki. Kaos kaki kan biasanya tinggi. Nah, di bagian bawah, tidak perlu sampai atau manakala yang dimaksud itu adalah sepatunya kan dilepas bagian atas, berarti bawahnya sepatu apa? Kaos kaki ya, diusap. Itu maknanya. Ya. Karena yang seperti itu mencocoki. Ya, bahasanya kamu memasukkan kedua kaki kamu itu dalam keadaan suci. Itu tidak ada masalah seperti itu ya. Ya. Kemudian idza tawaddu'ti. Ya, mungkin kalau yang bawa terjemahan sedikit berbeda cara nerjemahkannya ya. Tapi tidak ada masalah. Kemudian idza tawaddu'ti wala bisti jauroban. Apabila kamu sudah berwudu, kamu memakai ya jauroban wahidan, memakai kaos kaki satu dulu. Kaos kaki satu dulu. Ya. Wa masahti alaihi. Kemudian kamu ngusap kaos kaki satu itu. Walam tu jadisi hatta labisti. Dan kamu belum berhadas sampai kemudian kamu labisti alaihi akhar. Kamu belum batal sampai kemudian kamu memakai yang lainnya. Biasanya yang lain dipakai itu apa? Ya bisa jadi sepatu, bisa jadi yang lain. Maka boleh bagi kamu jaza lagi almasu ala ayyihima si'ti. Ya. Jadi itu jeda, namanya jeda ya. Maka boleh bagi kamu untuk mengusap mana di antara keduanya itu yang kamu kehendaki ya, kehendaki. Ini biasanya berlaku pada apa? Ya. Dia pakai kaos kaki. Setelah itu dia pakai apa? Pakai sepatu. Nah, dia ngusapnya itu pada saat memakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu. Maka dia boleh untuk mengusap, kalau nanti batal, boleh mengusap di atas kaos kaki dengan sepatunya dilepas, atau di atas sepatu, itu pun boleh. Maknanya seperti itu ya. Bukan satu kaos kaki, ini satu diusap yang kanan, yang kiri dicuci, bukan seperti itu maknanya, nanti dilucu gitu. Bukan seperti itu maknanya, karena memakai kaos kaki satu, sandal satu, sepatu satu itu tidak boleh gitu. Hukumnya haram itu. Itu tasabuh dengan setan gitu. Setan itu sukanya pakai satu sandal gitu. Ya, itu tidak boleh. Jadi ingat ya, difahami seperti itu. Ya. Maksudnya jauroban wahidan itu satu kaos kaki sepaket gitu loh, sebagai penutup gitu loh, bukan kanan saja kiri saja, bukan, tapi satu paket. Nanti masih ditambah lagi kaos kakinya mungkin double gitu loh, karena saking dinginnya, atau mungkin tambahi sepatu sekalian gitu loh. Ya, biasanya kalau di tempat kita pakai kaos kaki double jarang ya, tapi kalau di Saudi musim dingin, wah, kaos kaki satu nggak cukup, harus berlapis-lapis gitu ya, berlapis-lapis. Nah, kemudian yang ketiga, idza kana ala ahadi a'dha'il wudu jabirah. Jadi apabila pada salah satu anggota wudu itu ada jabirah. Jabirah itu gips. Mungkin karena kecelakaan di lengan ada jabirah. Gips. Fa innahu yumsahu 'alaiha wala yustaratu antusyadda ala taharatin. Ya, jadi kalau seperti itu maka dia fa innahu yumsahu, maka bisa diusap di atas ini gip tersebut. Cukup diusap di atas gip, walaupun bukan kaki itu, tangan misalnya diusap. Dan tidak disyaratkan mesti diikat gipnya itu dalam keadaan suci. Wudu dulu misalnya, baru
setelah dioperasi, wah ini sekarang setelah wudhu dimasukkan, nah enggak seperti itu. Nanti kalau padahal pasang gipsnya berapa? Sebulan, 2 bulan ya. Nah, waktunya kan lebih dari 3 hari seperti itu kan. Enggak seperti itu. Ini namanya rukhsah karena hal lain gitu loh. Ya, karena dan kita tahu ya, Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan yang ada pada diri kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali di atas kemampuannya. Ya. Makanya ada sebuah istilah ya. Suatu perkara yang tidak bisa dicapai sempurnanya bukan berarti ditinggalkan seluruhnya gitu loh. Jadi satu perkara itu kalau yang sempurna tidak bisa dicapai bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Nah, dalam wudhu itu kalau misalnya yang digip itu cuma bagian tangan, kemudian tangan antara lengan, ini namanya pergelangan tangan sampai siku terbuka. Ya, yang terbuka ini dicuci, atasnya cukup diusap. Seperti itu. Bukan karena ini tidak bisa dicuci sempurna, berarti cukup nggak usah dicuci saja sama sekali. Nggak usah diusap, karena yang ngusap cuma kepala dan kaki. Kok ini tangan? Berarti kalau ngusap tangan bid'ah, nah, kayak gitu. Nah, ini nggak paham penunjukan syariat namanya. Ya, nggak ada dalilnya. Dalil itu bisa lafadz, bisa makna. Bisa lafadz nas, bisa makna dari nas gitu. Ya. Jadi jangan dikit-dikit seperti itu gitu. Nanti repot itu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yabtulu hadal mashu binas'iha au sukutiha au baroati maudhi'iha. Dan batal mengusap ini, kapan batal mengusap kalau kena gip seperti itu, perban seperti itu? Di saat dilepas gip tersebut. Ya, sudah batal, tidak boleh ngusap lagi. Atau sukutiha. Sukut itu sudah perbannya jatuh misalnya ya, perbannya udah lepas gitu loh. Ya. Atau baroati wudu'iha, atau dia sudah sembuh dia wajib melepas gipsnya, nggak boleh wah ini kesempatan ngusap terus saja, pokoknya walaupun sudah sembuh tetap dipakai, nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya memang dia sebenarnya sudah sembuh tapi nggak mampu mencopot, karena kalau mencopot harus datang ke mana ya, ke ahli tulang mana ya, dokter tulang Solo, sehingga safar ke sana. Karena di dalam gipsnya itu bukan gip biasa, misalnya gipsnya kayak gip semencor itu. Jadi copot susah gitu. Dan kalau nyopot harus dokter. Nah, dia walaupun udah sembuh, dia harus ke Solo dulu, maka selama dokternya belum datang dan kemudian belum bisa melepas itu, dia boleh untuk mengusap ya. Paham ya sampai sini? Insya Allah mudah gitu. Kemudian wa minal ulama mangkal bal yutraku makanuha wala yuksalu wala yumsah. Sebagian ulama ada yang berpandangan seperti ini, dibiarkan begitu saja tempatnya, nggak usah dicuci, nggak usah diusap. Jadi kalau ada yang kena perban tadi, ya udah nggak usah dicuci, ya udah nggak usah diusap. Ya, pokoknya ya seperti itu, artinya ditinggalkan. Jadi hukumnya seperti orang nggak punya tangan. Orang nggak punya tangan kanan nggak punya, ya. Diterangkan oleh para ulama, kalau ada orang terpotong tangan bagian sikunya ya, bagian atas namanya apa? Bau. Itu bagaimana mencuci tangannya? Yang kiri misalnya, yang kanan dia bisa cuci. Itu cukup dicuci bagian
yang nutup itu ya, nutup terpotong itu, bagian ujungnya itu loh, ya, itu dicuci di situ boleh, tidak perlu dicuci sampai tapi cuci bagian ujungnya saja. Itu dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau misalnya dia nggak mencuci, wong itu sudah di atas siku, ya tidak masalah, kan ada di atas siku. Tapi kalau mau mencuci, maka ada sebagian pendapat yang mengatakan nyuci pada bagian atasnya itu, bagian permukaannya saja. Kemudian yang keberapa? Keempat, mashul mar'ati alal khimar. Nah ini, mengusap, wanita mengusap di atas khimar. Khimar itu apa? Khimar itu bukan khimar keledai ya, bukan ya. Itu bukan pakai khok, pakai hak gitu. Itu pakai, ini pakai khok gitu. Khimar. Yang dimaksud khimar itu adalah jilbab. Jilbab itu kerudung. Karena kalau dalam bahasa Arab, jilbab itu sebenarnya pakaian yang menutupi seluruh tubuh, itu namanya jilbab. Ya, jilbab. Kalau pakaian kerudung atas itu namanya khimar. Kalau di Indonesia jadi kebalik. Jilbab itu yang digunakan untuk nutup kepala, kemudian yang bawah namanya gamis, kan gitu kan. Atau jubah akhwat. Gamis sama jubah itu milik laki-laki. Bahasa Arab jubah itu punyanya laki-laki, gamis juga punyanya laki-laki, bukan punyanya perempuan. Tapi di Indonesia itu jadi kebalik. Makanya mesti dipahami, jangan sampai wah, laki-laki haram memakai jubah. Laki-laki haram memakai apa? Apalagi itu? Apa tadi? Gamis gitu loh. Ya. Kalau di Indonesia jadi ada gamis laki-laki, ada gamis perempuan. Di Arab gamis itu cuma laki-laki. Ya, mesti difahami ya seperti itu. Ya, jadi makna gamis itu seperti itu. Kalau di sini dipakainya terbalik. Memang kalau bahasa itu bisa berubah seperti itu gitu. Kalau satu negara itu berubah menjadi lain. Ya. Contoh misalnya di bahasa di Arab itu ada namanya izar. Izar itu pakaian kalau di tempat kita kayak jari itu loh. Diputar-putar tapi tidak nyambung. Di Indonesia disambung, namanya sarung. Ya, nah, sarung bahasa Arab tidak ada. Tapi orang Yaman mengatakan sarung itu ada, jamaknya sawaring. Ya, sawarins. Ya, jadi sarung itu ada bahasa Arabnya. Asalnya dari Indonesia. Ya, ini tentang mengusap khimar ya. Qala Syekhul Islam, in khafatil mar'atu minal bardi wa nahwih masahat ala khimariha. Jadi kalau seorang wanita khawatir ya karena dingin, kalau mengusap kepala dingin atau yang semisalnya, maka dia bisa mengusap di atas khimarnya saja. Fa inna umma salamata kanat tamsahu ala khimariha. Dikarenakan ibu kaum mukminin yaitu Ummu Salamah, beliau ini biasa mengusap di atas khimarnya, di atas kerudungnya. Wayam bagi antam saha ma'ahada ba'do sya'riha. Seyogianya untuk dia mengusap bersamaan dengan mengusap khimar tadi, kerudung itu, sebagian dari rambutnya ya. Diketoknya sedikit, diusap juga rambutnya ya. Wa ma idalam yakun biha hajatun ila dzalik ya fa fihi nizaun bainal ulama. Adapun apabila tidak ada hajat ya untuk melakukan seperti itu, mengusap seperti itu, tidak ada hajat mengusap khimar, tidak ada hajat, tidak dingin misalnya di dalam rumah kan semua istilahnya mahram gitu loh. Mahram, suami istri itu mahram, bukan mahram karena pernikahan. Kalau sebelumnya ajnabi, bukan mahram, karena nikahi mahram tidak boleh. Ya, nikah itu yang bukan mahram. Maka di situ kalau tidak ada hajat seperti itu, di dalam perkara ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh untuk mengusap, dan sebagian mengatakan tidak boleh kalau tidak ada hajat. Tidak ada hajat itu misalnya orang pulang dari safar, seorang perempuan pulang dari safar masih pakai kerudung, kemudian langsung wudhu, kan sebenarnya dia begitu sampai rumah lepas jilbabnya bisa, tapi dia masih pakai jilbab, pakai kerudung, ya udah. Nah itu ada khilaf di kalangan para ulama, boleh nggak dia
cukup melepas hijabnya dengan bersaja, atau dia boleh untuk mengusap di atas hijabnya. Maksudnya di atas kerudungnya, bukan hijab ya, di atas kerudungnya. Namun penulis kitab ini mengatakan kultu mana'ahu al-jumhur. Jumhur ulama itu melarang, tidak boleh kalau tidak ada hajat. Wa ajazahu al-Hasanul Basri. Hasan al-Basri membolehkan, bahwa qaulun indal Hanabilah, dan ini satu pendapat di kalangan ulama Hanabilah ya, Hambali. Wala yasihu dalilun alal man'i, dan tidak ada satupun dalil yang sahih yang melarang perkara ini. Fadhahir, maka yang lebih nampak dohirnya itu adalah al-jawazu, boleh. Kenapa kok boleh? Kiasan alal masih alal imamati, dikarenakan dikiaskan dengan mengusap di atas imamah. Mengusap imamah itu kan mau hajat atau tidak, kan memang orang pakai imamah itu kan lebih ke arah adat ya, kebiasaan untuk nutupi kepala ya. Kalau di tempat kita kalau pakai imamah ya biasanya beda dengan tempat lain. Kok tempat kita itu lebih ke arah tipis karena iklimnya beda, makanya dikatakan imamah itu tidak bisa sampai pada derajat itu, lebih ke kebiasaan. Tapi kebiasaan itu berlaku di kalangan masyarakat ya, yang kebanyakan negerinya Islam. Walaupun yang negerinya tidak Islam pakai imamah juga banyak. India itu pakai imamah juga. Kalau pakai imamah disangka, wah ini kayak ulama ya, Pangeran Diponegoro, ternyata Hindu. Repot itu. Makanya mesti dipahami gitu ya. Jadi ya, dikiaskan dengan mengusap di atas imamah ya, di atas kepala seorang laki-laki. Lakin al-ahwabu, namun yang lebih hati-hati, antam saha ma'al khimar ya. Namun yang lebih hati-hati untuk wanita, seorang wanita mengusap bersamaan dengan khimar itu bagian makdama ro'siha, bagian depan kepalanya, yaitu rambutnya itu loh, yang ada rambutnya. Makanya untuk mengusap bagian rambut kepalanya itu adalah untuk likhuruji minal khilaf, likhurujin minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan yang ada, karena perselisihan itu jelek gitu loh ya. Kemudian terakhir la yustaratu linaswi alal khimari tauqitun wala tajdidun limuddatil maskhili adami sihatil qiyas alal khufaini wali anna nabi alaihi salatu wasallam qad masaha al imamati wal khimari walam yuwaqqit bidzalika waqtan. Ini saya percepat ya, walaupun ada yang sudah sepuh-sepuh biar cepat selesai. Yaitu tidak dipersyaratkan ya untuk mengusap di atas khimar itu ada batasan waktu. Tidak perlu ada waktu tertentu, tidak pula ada batasan untuk waktu mengusap. Karena apa? Karena tidak ada pengkiasan yang sahih kepada dua khuf. Dan dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar telah mengusap imamah ya, dan khimar, alal imamah khimar, dan beliau tidak menentukan waktunya ya, beliau benar-benar tidak menentukan waktunya. Selesai ya. Ini sudah pas 16:49 ya, jadi ada forum tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, monggo ya. Baik, jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Singgar pengantar atas ilmu yang telah diberikan. Kemudian berikutnya, apabila dari peserta kamu ada yang ingin bertanya secara langsung, baik peserta online maupun offline, secara langsung ataupun melalui tulisan, kami persilahkan. Di grup ada nggak?
Nggak ada ya? Oke, sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Kami mengucapkan jazakallahu khairan sekali lagi kepada Ustadz Abu Trisenggal Suprantoro atas ilmu yang telah diberikan. Juga kami ucapkan jazakallahu khairan kepada seluruh peserta Kamusa dimanapun berada, online maupun offline. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya selaku pembicara apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.